Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan tes review dikit dan tutorial buat kernel Ryzen ya. Dan saya cobain kernel Ryzen ini di Chrome Corvus dan ini cocok, stabil, enak, dan lebih stabil dari versi sebelumnya yang pernah saya cobain ya. Dan sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu, let's go. Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain kernel Ryzen ya. Dan ini kernel Ryzen ini untuk di Android 10 beda ya. Jadi ada yang untuk Android 9, ada untuk Android 10, dan ada untuk Android 11 ya, untuk tester sih mungkin. Dan di sini saya akan tes di ROM Corvus guys. Terakhir saya cobain kernel Ryzen tuh di ROM RR ya. Kalau kalian pernah lihat video saya sebelumnya, di ROM RR pernah saya cobain Ryzen, tapi pada saat itu ya, pada saat saya tes kernel Ryzen tuh selalu ada notif begitu restart ya. Tapi nggak tahu yang updatean yang terbaru nih di awal bulan 10 kalau nggak salah yang terbaru ya, untuk yang di Android 10. Dan kita akan tes di Corvus. Corvus ini kernel bawaannya dari Quicksilver. Dan kalau kalian takut buat ganti kernel, kalian bisa backup ya. Dan apalagi di ROM Corvus ini paling sering bagian kamera, di bagian videonya ngebug ya kalau ganti kernel. Jadi kalian jaga-jaga backup aja kernel bawaannya kalau misalkan ada yang tidak enak ya, atau tidak normal gitu guys. Dan kita akan coba aja langsung ya. Dan saya lihat di sini saya gak pakai modul Magis ya, saya gak pakai beberapa modul Magis ya, tapi saya akan offin yang untuk performa. Dan dari CPU Z juga standar ya untuk kernel Ryzen. Clock speed GPU nya sebenarnya sama aja sih kalau Giga nih, jadi nggak terlalu gimana amat ya, tapi nggak masalah. Kita tes aja bentar. Kita dari trolling testnya juga kita liatin ya. Ini masih pakai bawaan karena belum di restart, dari modulnya juga belum dirasa, cuma kernelnya bawaan ya. Kita buat perbandingan aja guys dengan kernel Ryzen ya. Oke, kalau dilihat sih sekilas ini normal untuk bawaannya, masih bagus untuk bawaannya. Dan kita akan coba masuk ke recovery TWRP aja biar cepat kita ganti kernelnya guys. Oke guys, jadi di sini saya pakai Pit Black Recovery Project buat di TWRP-nya guys. Jadi sebelum kalian install, kalian saya saranin pakai TWRP yang sama ya. Dan biasanya kalau kalian install kernel, kalau gagal itu mungkin disuruh install Magis juga biasanya kalau gagal ya, kalau tulisan merah. Dan sebelum kalian install, kalian cari dulu file kernelnya, cari Ryzen kernel ya. Di sini kernel Ryzen Giga, dan ini di 2020 bulan 10 tanggal 2 ya, untuk yang sementara yang terbaru ya pada saat saya buat video ini guys. Dan kita sebelum install kernel kita wajib backup, dan di backup bagian bootnya. Jadi buat jaga-jaga guys, jadi kalau kalian mau jaga-jaga, kalian backup di bagian boot. Dan untuk restore-nya kalian bisa klik tinggal restore bagian boot kayak gini ya. Saya sebelumnya sudah backup. Dan karena kalau kalian sudah buat jaga-jaga, kalian bisa langsung aja flash kernel dari Ryzen ini ya. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita lihat Android 10. Dan kalau di MIUI 12 Android 10 saya belum coba ya, saya belum pernah coba. Saya cobain di AOSP nya guys. Tapi kalau kalian pengen coba ya silahkan aja. Yang penting backup buat jaga-jaga ya. Dan begitu selesai kita reboot sistem guys. Oke guys, jadi ini begitu sudah kelar langsung nyala, dan pop up-nya nggak ada. Jadi kayaknya sudah mulai di fix dan lebih normal lagi sih. Dan kita lihat di bagian videonya, di video ini foto harusnya normal, di bagian video yang paling sering bermasalah ya. Kita tes bentar. Kita tes 1 menit aja, nggak usah lama-lama. Kalau pengen tes lama, kalian tes sendiri aja guys. Oke, kita tungguin 1 menit durasinya. Kita lihat nanti suara, file, dan durasinya normal atau enggak ya. Dan kita skip aja lah. Oke, kita lihat di sini durasinya sudah 1 menit, dan kita stop aja. Kita lihat hasil videonya guys ya. Untuk hasil videonya normal,
suara saya muncul, durasinya juga normal ya, 1 menit 17 detik. Suara saya jalan, videonya oke, masih normal ya untuk video sementara. Oke guys, dan kita lihat settingan. Kita buka settingan tentang ponsel versi Android, dan ini dia guys kernel Ryzen-nya. Jadi di sini kernelnya. Untuk layarnya lumayan sensitif sih, masih kerasa sensitifnya. Memorinya 1,3 lebih mending ya. Oke, kayak gini untuk free RAM-nya. Kamera normal di Magisk saya belum aktifin, dan kita akan tes CPU throttling test juga ya. Kita tes ini untuk bawaan kernelnya tanpa rubah yang lain-lain ya. Oke, kalian bisa lihat, dan ini masih normal ya untuk sampai sekian durasi 40 detik ini masih stabil, enak. Kernel bawaan dari Ryzen ini masih cocok saya, menurut saya ini stabil. Dan saya pengen tambahin modul yang sebelumnya itu ya. Untuk modul sih sebenarnya bebas, kalian bisa tambahin modul apa aja yang kalian mau, dan kita reboot aja langsung ya. Oke, begitu masuk di home screen kita cek lagi sekali di modul Magisknya ya. Ini lumayan. Oke, sudah aktif sekarang modulnya. Saya pakai NFS injector GPU Turbo Boost, dan kita tes bentar di throttling test aja. Jadi untuk modul Magisk sebenarnya bebas, kalian bisa pakai modul yang kalian suka aja. Kalau biasanya saya pakai di wired saya itu yang Aurox wajib, dan untuk unlock PUBG juga GPU mungkin ya oke lah. Jadi kalian bisa kombinasikan sesuai yang kalian suka dan butuhin aja. Oke, kalau dilihat memang lebih stabil yang tadi ya, sebenarnya sebelumnya lebih stabil bahasanya guys, daripada yang sekarang ini kuning, merah. Dan menurut saya masih wajar karena suhu yang sekarang sama suhu yang tadi di tes pertama itu beda ya. Suhu yang sekarang ini lebih panas suhunya daripada yang tadi. Jadi menurut saya ini masih wajar. Yang penting grafiknya nggak dari atas turun-turun kayak segitiga itu dibuat ya. Kalau masih kayak gini masih oke menurut saya. Kecuali kalau misalkan saya tunggu adem terus tes ulang, mungkin lebih hijau lagi ya, lebih stabil lagi. Cuma kelamaan nunggu dingin, jadi nggak masalah. Yang penting grafiknya nggak parah. Dan kita akan tes untuk di PUBG juga bentar ya. Kita tes bentar PUBG. Oke guys, jadi kita akan tes di PUBG Mobile ya. Di sekarang kita tes di grafiknya smooth 90 fps atau smooth ekstrim, karena ini bukan dari kanal, bukan dari ROM ya, ini pakai modul guys. Jadi kalau kalian pengen smooth 90 fps atau ekstrim pakai modul. Audio high, dan kita akan tes bentar di game ya, mudahan enak guys.
Oke guys, jadi suhunya 40 derajat dan ini masih normal menurut saya. Kalau tes 5 menitan 40 derajat 41 itu masih normal. Tapi kalau buat ngegame lama biasanya sampai 42 44 derajat ya. Jadi itu masih oke lah menurut saya, dan ini untuk di game juga stabil, sensitifnya mantep. Dan kayak gitu dong review singkatnya guys. Buat kalian yang suka video jangan lupa like, share, dan subscribe.